Kemudian dilipat dikembalikan kepada petugas KPPS 6. Pak, Amit Pak. Jangan keluar dulu. Sekalian, kenapa simulasi ini dilakukan? Disinfektan, kemudian memakai sarung tangan, dan tentu tidak melepas masker. Menuju bilik suara, sebelum dilakukan pencoblosan, kertas harus dibuka dulu, ditunjukkan kepada penyelenggara pemungutan suara. Jadi ada beberapa aturan dan peraturan yang harus dilaksanakan atau wajib dilakukan. Baik Bapak Ibu. Ini Pak. Nah, suhu diukur, kalau aman langsung masuk. Untuk program ini kita berasal dari warga semua. Warga mengusulkan kepada ketua RW, kemudian dikoordinasikan kepada seluruh warga untuk ikut, karena kita mempunyai target pemilu tahun 2020 walaupun berbeda dengan pemilu sebelumnya. Target dari DPT yang akan memilih itu bisa tercapai. Tahun lalu bisa mencapai 85%, harapan kita bisa juga tetap 85%. Kita malah ingin lebih. Oleh sebab itu seluruh warga antusias adanya program ini supaya nanti bisa mensukseskan program pemerintah dalam pemilu 2020. Pak, acuan yang digunakan teman-teman untuk melakukan program simulasi ini dari mana Pak? Ya, jadi karena ada aturan-aturan dalam pemilu bahwa pemilu tahun 2020 berbeda dengan pemilu sebelumnya, yang mana ada tambahannya adalah 12 item tentang protokoler terhadap COVID-19, kesehatan COVID-19, yang itu kita lakukan. Karena melakukan itu tidak gampang, oleh sebab itu dilakukan kita saat ini adalah program ini yang barusan kita lakukan, yang telah dijelaskan oleh Bu Camat dan dijelaskan oleh wakil dari KPU tadi. 7 diteteskan di bagian dari jari, menandakan bahwa kegiatan simulasi ini murni merupakan kegiatan swadaya masyarakat yang diadakan oleh RW 8 Kompleks Rungkut Mapan Barat, Kelurahan Rungkut Tengah. Di sini mereka memiliki 3 TPS, TPS 20, 21, dan 22. Dikarenakan pada saat pemilu kada kali ini kita wajib mengedepankan protokol kesehatan, mereka lebih dini melakukan kegiatan simulasi untuk mengantisipasi hal-hal yang wajib mereka lakukan terkait protokol kesehatan. Harapannya supaya pada saat kegiatan tanggal 9 Desember mereka betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada semua warga kompleks ini yang memiliki hak pilih untuk bisa melakukan haknya tanpa harus ada rasa takut dikarenakan kondisi pandemi ini. Ada pengaturan jam, ada pengaturan antrian, dan yang pasti pengaturan protokol kesehatan yang lebih detail yang tidak dilakukan pada saat pemilu kada sebelumnya, itu yang harus sedikit dipersiapkan. Pada prinsipnya kami KPU Kota Surabaya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga RW 8 Rungkut Mapan Barat ya, beserta Bu Camat Gunung Anyar, Pak Kapolsek Rungkut maupun
Pak dan Ramil Rungkut atas terselenggaranya simulasi pemungutan suara pada pemilihan wali kota, wakil wali kota Surabaya tahun 2020 ini. Yang menjadi perhatian bersama adalah ada 12 hal baru yang diterapkan di TPS, di mana diawali dengan pengukuran suhu tubuh pemilih, terus mewajibkan cuci tangan, terus pemberian sarung tangan plastik kepada pemilih, terus penggunaan sarung tangan lateks atau karet bagi petugas KPPS, berikut pelindung wajah, dan ada hal-hal lain dalam hal ini APD yang digunakan oleh petugas KPPS, seperti itu. Nah, ini dalam rangka menjadi semangat kita bersama, menjadi ikhtiar kita bersama bahwa pemilihan serentak lanjutan ini mengedepankan protokol kesehatan. Dengan begitu, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan akan munculnya klaster baru terkait coblosan. Anggaplah klaster pilkada. Nah, ini sudah diantisipasi oleh KPU RI terkait 12 hal baru tadi itu. Terus berikutnya, tanggal 22 November secara serentak KPU Kota Surabaya akan melantik 46.000 lebih petugas KPPS, di mana pasca pelantikan disusul dengan rapid test. Ini kita wajibkan dalam rangka agar penyelenggara kami yang di tingkatan TPS itu juga dijamin tidak menularkan atau menjadi bagian penularan virus COVID-19, seperti itu. Terus dan yang terpenting ketika protokol kesehatan ini diterapkan, harapannya target angka partisipasi pemilih yaitu 77,5% bisa tercapai.